Pemirsa, setelah sempat buron, seorang wanita muda tersangka penggelapan uang modus arisan online akhirnya berhasil ditangkap tim cybercrime di Treskrim Polda Jambi. Setelah sempat buron, seorang wanita muda bernama Dewi Puja Sihotang akhirnya berhasil ditangkap tim cybercrime di Treskrim Polda Jambi. Dewi menjadi tersangka atas penipuan investasi bodong dengan modus arisan online dengan kerugian sebesar 5,3 miliar rupiah. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Bengkulu, langsung dibawa ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku yang sedang hamil muda harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kesehatannya menurun karena kelelahan saat menjalani pemeriksaan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti kartu ATM, ponsel, dan beberapa barang bukti lainnya milik pelaku. Uang yang disetorkan para peserta arisan itu tidak dibayarkan kepada pemenang. Untuk tersangka saat ini kami tidak bisa kami hadirkan karena yang bersangkutan waktu ditangkap di Bengkulu dalam keadaan hamil muda 2 bulan dan tadi kondisinya drop sehingga harus dibawa ke rumah sakit diperiksa dokter dan sesudah pemeriksaan dokter harus dirawat sehingga sekarang dalam perawatan. Sebelumnya, para korban arisan online mendatangi Polda Jambi dan menyerahkan barang bukti kerugian korban kepada polisi yang telah membuka layanan pengaduan penipuan arisan online Amanah untuk Real. Salah satu korban menyebut dirinya mengalami kerugian 230 juta rupiah karena janjikan untung 200 juta rupiah yang telah mengikuti arisan online sejak setahun lalu. 200 ya, itu beda-beda provinsi. Kalau keseluruhan sih 200 juta, modalnya 220 juta. Sudah berapa lama ikut arisan ini? Dari tahun 2020. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan terancam pasal 327 Jungto pasal 378 KUHP dan atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Bermodus arisan lebaran, seorang ibu rumah tangga di Sragen, Jawa Tengah ditangkap setelah kabur dengan membawa uang 1 miliar rupiah. Uang arisan yang digelapkan digunakan pelaku untuk membangun rumah, membeli mobil, serta membayar utang. Termiati alias Mia, 42 tahun, pelaku arisan fiktif yang merugikan ratusan anggota dari berbagai desa di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, akhirnya tertangkap. Kepolisian Polres Mojokerto dan Polsek Ngoro menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang menyamar menjadi tukang sayur. Pelaku dikenal warga sebagai bandar arisan yang biasanya dibagikan saat jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Modusnya membagikan brosur arisan kepada warga yang akan dikocok sebanyak 46 kali setahun sekali dengan bonus sembako selain uang. Yang bersangkutan menjelaskan beberapa keuntungan dari arisan paket lebaran tahun 2020 dan tahun 2021 dengan modus menyerahkan uang dari arisan ataupun dari warga masyarakat tersebut dan nantinya akan dikembalikan dan ditambah juga beberapa parsel lebaran. Pelaku mengaku uang arisan anggota digunakan untuk membuat rumah, membeli mobil, dan sejumlah keperluan lainnya. Yang ibu pakai atau ibu habiskan berapa, Bu? Kurang lebih 1 M. Untuk apa aja, Bu? Ya ini untuk bayar angsuran, BPKB, sama nyicil utang-utang. Bangun rumah itu tahun 2018. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 mobil, berbagai catatan tabungan arisan, buku rekening, sejumlah ATM berbagai bank sebagai barang bukti. Pelaku dijerat dengan pasal 378 Junto pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman mencapai 4 tahun penjara. Setelah kabur 1 bulan dengan membawa uang hingga miliaran rupiah, bandar arisan bodong di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan akhirnya menyerahkan diri ke Polres Musi Banyu Asin. Polisi yang menggeledah rumah pelaku menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti.
Aparat Reserse Kriminal Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggeledah rumah Indri Apriyasari, bandar arisan bodong yang menipu puluhan wanita di sejumlah desa Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin. Setelah kabur dan bersembunyi sebulan di Palembang, Indri akhirnya menyerahkan diri ke polisi dengan didampingi kuasa hukum dan keluarganya. Dan dari hasil penyelidikan dan penggeledahan, polisi menyita barang bukti kwitansi, slip transfer senilai ratusan juta rupiah dan bukti percakapan di aplikasi pesan. Tersangka diantar oleh keluarganya, didampingi oleh penasihat hukumnya, menyerahkan diri ke Satreskrim Polres Muba. Dan terhadap tersangka telah dilakukan pemeriksaan. Besok rencana akan kita lanjutkan melakukan tindakan kepolisian lainnya. Sebelumnya, korban arisan bodong yang mayoritas perempuan telah melaporkan Indri Apriyasari ke polisi karena merasa ditipu. Para korban mengaku tergiur dengan iming-iming keuntungan berlipat dalam 1 bulan usai menyetor uang. Polisi masih memeriksa intensif pelaku dan meminta keterangan sejumlah saksi dan korban. Pemirsa, arisan online banyak diminati. Meski sudah berulang kali berujung penipuan, namun pelaku selalu mendapat cara menarik minat warga. Tak sedikit korban arisan rugi hingga ratusan juta rupiah. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Syafaati Suryo undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Seorang ibu rumah tangga ditangkap Polda Sumatera Selatan. Ibu rumah tangga merupakan owner arisan online yang diduga menipu dan menggelapkan uang arisan online. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan 3 anggota arisan. Pelaku dilaporkan karena tak kunjung memberikan uang arisan kepada pemenang arisan, padahal anggota sudah menyetorkan uang sebesar puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Antaranya adalah salah satu korban ada menderita kerugian sebesar 410 juta, kemudian ada yang 88 juta, kemudian 50 juta. Namun yang menjadi korban yang agak kecil dari itu banyak. Grup arisan yang dibuat selalu mendapat yang pertama, dia menarik yang pertama. Pelaku berdalih tidak memiliki uang arisan karena orang yang sudah menang arisan tidak melanjutkan pembayaran. Tapi yang membuat seperti ini karena kayak Bapak ini tadi bilang, orang yang nggak bayar, terutama Budi ya. Budi ini bukan hanya di arisan saya dia nggak mampu, tapi banyak arisan di Medan dia udah narik nggak bayar lagi. Dan untuk biar dia jangan ketahuan, dia ngelaporkan orang. Dia mengajak orang-orang untuk melapor sama-sama, biar arisan terstop. Barang bukti yang diamankan berupa percakapan korban dengan tersangka di WhatsApp serta rekening koran bukti transferan uang korban ke rekening tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal berlapis dari KUH Pidana dengan hukuman 4 tahun penjara.